Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga YouTube, kembali lagi di channel aku Helmi Nofriza, channel yang membahas seputar AC. Pada video yang lalu, aku membahas keseluruhan dari AC Daikin, baik itu AC Daikin inverter, AC Daikin standar maupun AC Daikin low watt. Banyak dari teman-teman yang belum memahami secara spesifikasi dari AC tersebut, dan juga jika saya membahas secara detail satu persatu AC tersebut, maka durasi video akan lebih panjang dan pastinya teman-teman semua pasti akan bosan. Pada video kali ini aku bakalan membahas satu persatu AC tersebut secara spesifik dan pastinya bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Kemarin ada 8 item atau 8 jenis AC yang dimiliki oleh Daikin. Jadi kali ini kita bakalan mengupas satu persatu dan kita bikin episode per episode. Dimulai dari video yang pertama. Pada episode ke-1 ini kita akan membahas AC Daikin Urusara 7. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa AC Daikin Urusara 7 ini adalah AC Daikin yang paling tinggi, yang paling canggih, dan yang paling hemat listrik sedunia yang pernah saya bilang. Kenapa bisa begitu? Ya, karena dari teknologi dan dari pemakaian serta dari penjualan, AC ini secara spesifikasi mendapatkan rating lebih tinggi dari merek AC lainnya. Nah, untuk itu kita bahas secara detail apa sih yang membuat AC Daikin ini menjadi yang diunggulkan oleh Daikin ini sendiri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dari AC Daikin Urusara 7 ini adalah dari segi kenyamanan. Yang pertama yaitu teknologi streamer. Teknologi streamer ini berguna menguraikan bakteri dan jamur yang terserap oleh filter fotokatalitik dalam ruangan. Setelah bakteri dan jamur ini terperangkap, maka akan diradiasi oleh streamer ini. Jadi teknologi streamer ini berguna untuk menguraikan atau membunuh bakteri dan jamur yang langsung mati ketika diradiasi oleh streamer. Yang kedua yaitu operasi senyapnya sampai 19 desibel. Dalam segi suara, 19 desibel itu pastinya lebih kecil dari AC-AC lainnya, dan AC ini pasti sangat senyap dan tidak berisik ketika kita nyalakan. Yang ketiga yaitu pembersihan filter otomatis. Nah, ketika AC ini dimatikan, maka AC Daikin Urusara 7 ini akan otomatis membersihkan partikel-partikel kecil yang ada pada AC itu sendiri, sehingga AC ini akan tetap bersih ketika kita nyalakan kembali. Terus yang keempat yaitu ada mekanisme Coanda. Nah, seperti yang aku bahas pada video-video aku yang sebelumnya, bahwa mekanisme Coanda ini yaitu adalah untuk mengatur hembusan angin ke atap-atap rumah, sehingga angin ini tidak langsung mengenai badan dan hembusannya itu mencapai 12 meter. Yang kelima yaitu inverter bertenaga. Inverter yang bertenaga itu menghasilkan udara yang sejuk dan dingin tanpa menaikkan daya listrik rumah, sehingga listrik dalam rumah menjadi stabil, kuatnya lebih rendah, dan urusan dalam biaya listrik lebih murah. Yang keenam yaitu 3D airflow. Nah, 3D airflow ini adalah kipas yang biasa pada AC di rumah kita itu atas bawah. Nah, sedangkan AC Daikin Urusara 7 ini kipasnya bisa atas, bawah, kiri, kanan. Canggih kan? Yang ketujuh ada kontrol aliran udara. Kontrol aliran udara ini yaitu memutarkan hembusan anginnya itu bisa mengelilingi rumah sampai bahkan ke sudut-sudut ruangan, dan pastinya ruangan akan lebih stabil dalam temperatur suhunya. Yang kedelapan yaitu kontrol kelembapan. Nah, AC Daikin Urusara 7 ini kontrol kelembapannya itu sangat bagus, sehingga hembusan yang dikeluarkan pada AC Daikin Urusara 7 ini tidak begitu dingin, sehingga kelembapan dalam ruangan akan stabil. Yang kesembilan yaitu pemurnian udara. Dari hasil streamer tadi, otomatis udara yang dihasilkan oleh Daikin Urusara 7 ini tidak mengandung debu, bakteri ataupun jamur, dan tidak memberikan efek negatif pada badan, sehingga udara yang dihasilkan sejuk. Setelah kenyamanan, kita memasuki efisiensi energi. Seperti yang kita tahu juga bahwa ketika AC dimatikan dan NCB AC dalam keadaan hidup, itu ternyata AC tersebut masih siaga atau aliran listrik ke AC tersebut masih ada. Jadi, fungsi dari standby power ini, listrik yang dimakan oleh AC Daikin Urusara 7 ini lebih dikit daripada AC-AC yang lain, walaupun AC itu dalam keadaan mati. Pastinya
Artinya ketika AC dalam keadaan mati dan NCB masih hidup, itu AC masih tetap memakan daya listrik. Nah, AC Daikin Urus 7 ini walaupun NCB-nya masih hidup, AC-nya sudah mati, daya listrik yang dimakannya sangat kecil. Yang kedua yaitu refrigerantnya R32. Perlu teman-teman ketahui bahwa AC Daikin Urus 7 ini adalah AC yang pertama memakai refrigerant atau freon R32. Nah, ini cikal bakal AC yang memakai freon R32, di mana freon R32 ini lebih irit dan lebih cepat dingin ketimbang freon-freon yang lain. Yang ketiga yaitu ada intelligent eye atau intelijen mata gitu. Nah, fungsi dari intelligent eye ini adalah ketika kita berada di bawah AC, maka hembusan dari AC Daikin Urus 7 ini tidak langsung mengenai badan kita. Misalnya nih, kita mau bergeser ke samping kiri. Nah, hembusan anginnya itu mengarah ke kanan, dan ketika kita mengarah ke kanan, hembusan anginnya mengarah ke kiri. Nah, jadi tidak langsung mengenai badan kita, sehingga badan kita tidak sakit ataupun alergi ketika terkena hembusan dari AC ini. Untuk performa efisiensi, AC Daikin Urus 7 ini mendapat bintang 4. Berarti Daikin Urus 7 ini sangat efisiensi terhadap energi, sehingga AC ini bisa mendapatkan bintang 4. Yang kelima ada mode Econo. Mode Econo ini adalah membatasi energi dan kekuatan maksimum konsumsi. Pastinya ketika kita menekan tombol Econo ini, AC akan menjadi lebih irit. Nah, sekarang kita masuk ke daya tahan. Pasti teman-teman semua banyak yang bertanya, "Bang, Om, apakah AC Daikin ini ada bluefin atau goldfinnya enggak? Karena saya takut nih, takut kebocoran, takut rusak gitu." Perlu teman-teman ketahui bahwa AC Daikin ini belum mempunyai teknologi goldfin ataupun bluefin. Ada tapinya nih, AC Daikin, khususnya AC Daikin Urus 7 ini memakai anti korosi, sehingga bakteri, jamur ataupun dan sebagainya tidak akan merusak AC ini. Tapi sangat disayangkan juga bahwa yang memakai anti korosi ini cuman pada outdoornya saja. Tapi teman-teman jangan khawatir bahwa AC Daikin ini tentunya sudah kuat dan lebih bagus walaupun tidak memakai bluefin ataupun goldfin. Yang kedua ada MOP atau mole proof operation. Nah, mole operation ini adalah ketika AC kita matikan, nah itu kipasnya akan terus berputar untuk menangkap bakteri ataupun jamur tadi dan diradiasikan oleh streamer. Jadi AC tersebut pasti akan tetap bagus. Nah, untuk yang selanjutnya kita memasuki ke tahap kemudahan. Yang pertama yaitu adalah desain of Jepang. AC Daikin Urus 7 ini dibuat di Jepang, bukan dibuat di Thailand ataupun di Malaysia. Yang kedua ada pengamanan dari anak-anak. Yang ketiga ada instalasi pengaturan posisi. Yang keempat ada diagnosis sendiri. Diagnosis sendiri ini maksudnya adalah ketika AC ini error, dia akan mengeluarkan kode pada remote-nya. Yang kelima ada kontrol WiFi. Nah, WiFi ini sebagai opsional saja ya, jadi harus memakai perangkat tambahan. Yang terakhir ada mulai ulang otomatis. Nah, itulah tadi beberapa teknologi yang ditawarkan oleh AC Daikin Urus 7 ini, dan pastinya ini sudah canggih, sudah bagus, dan perlu dipertimbangkan untuk membelinya. Saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di komentar. Kita bahas sama-sama, kita bangun channel ini sebagai komunitas agar pengetahuan kita tentang AC, khususnya AC Daikin, lebih berkembang dan lebih mengetahui lagi. Dan tunggu video aku yang selanjutnya dengan cara menekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapat notifikasi ataupun pemberitahuan tentang video aku. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.